جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW telah berkumpul dengan para sahabat. Dan Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un al-Ghazi. Seperti yang diajarkan dalam Islam, bahwa jumlah nabi menurut hadis berjumlah 124.000 orang dan rasul berjumlah 312 orang. Sesuai rukun iman yang keempat, di dalam rukun iman diwajibkan untuk mengetahui jumlah 25 nabi dan rasul. Dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah nabi, jumlah nabi itu ada 124.000. Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? 312 rasul. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada kitab Hisabul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah seorang sahabat kepadanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada seorang nabi dengan membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Ia adalah Sam'un." Siapakah Sam'un? Sam'un al-Ghazi telah dikenal dengan nama Samson. Ia orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Samson atau Simson merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Musyafatul Khulub dan kitab Hisyasul Anbiya. Nabi Sam'un al-Ghazi memiliki kemukjizatan, yakni dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita Nabi Sam'un al-Ghazi adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Dari kitab Musyafatul Khulub kalangan Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un al-Ghazi. Beliau adalah nabi dari Bani Israel yang diutus ke tanah Romawi. Dikisahkan Nabi Sam'un al-Ghazi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasaan kaum kafirin saat itu, yakni Bani Israel. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Nabi Sam'un al-Ghazi. Tidak ada yang dapat mengalahkan Nabi Sam'un, sehingga sang raja mencari cara agar dapat mengalahkan Nabi Sam'un. Akhirnya sang raja mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un dengan berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah bahwa siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un al-Ghazi akan mendapatkan emas dan permata yang berlimpah. Istri Nabi Sam'un adalah seorang kafir, dan istrinya telah tergiur dengan harta benda yang ditawarkan oleh Raja Israel.
Ia membujuk suaminya dengan upaya agar menceritakan kepadanya apakah yang dapat melemahkan dirinya. Nabi Sam'un Al-Ghazi terpedaya dengan istrinya. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un telah berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Akhirnya, Nabi Sam'un Al-Ghazi diikat oleh istrinya saat ia tertidur. Lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, maka Nabi Sam'un Al-Ghazi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan dimulainya bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas Allah agar kekuatannya dikembalikan semula, agar beliau dapat menumpas kejahatan dan kebatilan yang semakin merajalela. Beliau khawatir apabila sepeninggalannya kejahatan tiada tertumpas, maka sang raja akan berbuat semena-mena kepada orang lain. Doa Nabi Sam'un dikabulkan, maka kekuatannya dikembalikan semula. Oleh Nabi Sam'un, beliau menumpas semua orang kafir, ialah istana raja beserta seluruh masyarakatnya, hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas kebatilan dan kekufuran, dan berpuasa selama 1000 bulan tanpa henti. Semua itu atas hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un." Atas pernyataan sahabat itu, Rasulullah SAW diam sejenak. Dalam diam tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah, yakni surat Al-Qadar ayat 1-5. Dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Beriman kepada nabi-nabi dan rasul adalah wajib bagi umat Islam, walaupun di dalam Al-Quran tidak semua nabi dan rasul disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Qisasul Al-Anbiya karangan Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tersenyum sendiri. Maka ketika itu ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tersenyum sendiri?" Maka Nabi pun bersabda kepada para sahabat, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi dengan membawa pedang yang tidak mempunyai satu pengikut sekalipun. Dia adalah Nabi Sam'un, memasuki surga." Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa Nabi Sam'un atau Nabi Samson disebutkan memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti melunakkan besi, membunuh hewan buas, dan mengangkat tiang istana kemudian merobohkannya. Tiap nabi mempunyai pengikut kecuali Nabi Sam'un alaihissalam.
Rasul Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, ada di kalangan Bani Israel namanya Nabi Sam'un. Beliau berjihad selama 1000 bulan tanpa henti. Maka para sahabat pun menjadi kecil hati. Ya wahai Rasulullah, apakah kami dapat menyamai pahalanya? Maka Nabi pun bersabda, tenanglah wahai para sahabatku, Allah telah memberikan kita malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.